Namanya ngeri ya. Ini selama 1 jam saya coba tes tuh. Aman, stabil. Nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya untuk limitasinya kayak gimana. Di sini saya coba kombinasikan dengan cooler guys ya. Si Poco F7 ini 116 fps guys ya. Dan di sini suhu masih di 35,6. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Mungkin teman-teman ini yang ditunggu-tunggu oleh user Poco F7 guys. Di sini saya akan coba review atau hasil pengujian ya di Poco F7 setelah update ke HyperOS paling baru di HyperOS 3.0.3.0 guys. Oke. Nah, kalau kita lihat sih untuk performance itu kalau dilihat ya atau yang saya rasakan selama sehari 2 hari ini emang performanya mantap guys. Ya, lebih oke lah dibanding sebelumnya. Baterai juga lebih hemat dibanding sebelumnya cuy, seperti itu ya. Nah di sini kita akan lakukan pengujian. Yang pertama saya sudah lakukan pengujian itu di Antutu teman-teman. Nah di Antutu juga saya sudah beberapa kali coba sampai dapat skor tertingginya. Tapi kalau kita lihat ini dibandingkan dengan sebelumnya guys ya. Oke, kita coba perlihatkan dulu di sini untuk hasil pengujian dari Poco F7 teman-teman ya. Nah ini hasil Antutu di HyperOS sebelumnya. Ini kalau nggak salah pas masuk pertama kali ke HyperOS 3.0 ya, dapat 2.165. Kemudian di sini saya lakukan pengujian ulang. Ini setelah diupdatekan, ini dapat skor di 1.980 ribuan. Ini saya coba tanpa menggunakan mode performa. Selanjutnya di sini saya coba tes lagi. Dan di sini juga kita coba tes tanpa mode performa ya. Dia dapat skor di 2.100.000 teman-teman. Dan tapi di sini kita menggunakan cooler. Teman-teman bisa lihat perbandingannya di sini ya. Yang 1.900.000 ini dia suhunya di 43 derajat. Sedangkan ini di 32,3 derajat dan dia skornya naik jadi 2.100.000. Nah, itu teman-teman ya. Kalau adem ini HP performanya mantap. Kemudian di sini saya coba tes juga ya. Oke, ini dengan menggunakan mode performa itu dia naik lagi skornya guys. Dan di sini saya pakai cooler ya. Jadi 2.139.000 gitu guys ya. Nah, ini mentok teman-teman. Ini sudah di paling tingginya. Sebelumnya kita tembus bisa sampai 2.160.000, tapi di sini setelah update ke 3.0.3.0 dia 2.139.000. Nah, kemudian juga di sini saya lakukan pengujian CPU throttling selama 1 jam teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya coba tanpa kipas guys, tanpa cooler di sini ya. Lihat untuk grafiknya. Oke, dan sini minimumnya di 124 dan maksimumnya di 366. Nah, ini untuk membuktikan saja bahwasanya kalau di Poco F7 ini kalau suhunya udah mulai tinggi, performanya pasti menurun. Oke, atau dibatasi, di limit teman-teman. Nah, tapi guys, kalau kita coba pertahankan suhunya ya, stabil, teman-teman bisa dilihat di sini. Boom ya. Nah, ini dia. Ini saya coba menggunakan cooler guys, full selama 1 jam ya. Nih. Ini untuk Poco F7 nih ya. Ini dengan menggunakan cooler selama 1 jam, lihat hijau semua guys. Ya. Untuk max-nya di 346, rata-ratanya 336 dan minimumnya masih di 300, masih hijau cuy. Dan di sini teman-teman bisa lihat CPU throttling-nya 93%. Sedangkan sebelumnya tanpa cooler, lihat CPU throttling-nya 43% cuy ya. Ini kenaikan sebesar 50% teman-teman ya. Ini kenaikan sebesar 50% kalau misalkan kita menggunakan cooler atau suhunya terjaga di bawah 40 derajat guys. Lihat ya. Ini Poco F7 ngeri ya performanya teman-teman ya. Kalau kita barengin dengan kipas atau cooler atau si suhunya adem. Lihat performanya ngeri ya. Ini selama 1 jam saya coba tes tuh. Aman, stabil teman-teman. Oke. Nah, itu dari segi performanya ya. Oke, kemudian teman-teman kalau kita coba lihat ya untuk pengujian kali ini untuk di tes game, saya menggunakan security default ya. Nah, ini security bawaan, ini 12.3.0, kemudian pluginnya 9.12.03 dan JOC-nya di ekor 85 yang paling baru guys ya. Kita akan coba lakukan pengujian itu di versi yang itu teman-teman. Kemudian untuk di game space-nya sendiri, kita gunakan settingannya seperti ini ya. Ini kita samakan dulu nih ya teman-teman.
biar nanti tidak bertanya-tanya untuk settingnya. Oke, kita lihat. Nah, kita gunakan settingnya seperti ini teman-teman ya. Ini seimbang. Nah, ini untuk resolusinya kita gunakan default, enggak pakai yang lain, kita gunakan default aja. Oke. Nah, ini untuk di GPU settingnya seperti itu. Oke, biar tidak lama nih, langsung aja yuk kita coba lihat di hasil pengujiannya teman-teman ya di Genshin Impact. Saya coba tes Genshin Impact di sini selama 2 jam. Kita lihat, guys. Oke guys, ya di sini kita sudah main cukup lama banget guys ini guys. Ini kurang lebih 2 jam kita coba tes ya. Dan baterai sisa 56%, ini dari baterai 100% cuy. Nanti kita lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya untuk limitasinya kayak gimana. Di sini saya coba kombinasikan dengan cooler guys ya, si Poco F7 ini. Nanti kita lihat dia pas awal-awal tuh dia ngelimitnya sampai menit keberapa. Kemudian saya coba tes lagi dengan cooler ya, itu beberapa menit kita coba pakai cooler, nanti bakal kelihatan lah untuk grafik dari FPS-nya dan juga dari suhunya. Nah, kalau di sini dia masih aman teman-teman ya, karena ini pos sesudah kita coba pakai cooler, dia suhunya masih di 39,1 dan pastinya mentok 60 fps. Lihat guys, ini udah enak, udah lancar banget ya. Tuh. Oke, ini di Poco F7 ya, HyperOS terbaru 3.0 3.0. Oke ya. Nah, kurang lebih teman-teman seperti inilah performanya ya. Aman ini. Oke. Karena nanti ada beberapa game juga yang mau saya coba tes. Langsung aja yuk kita coba lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bilasnya sendiri saya gunakan mode wheel boost. Setelan performanya, visual yang ditingkatkan di sini saya tidak menggunakan laju bingkai, tanpa menggunakan laju bingkai aktif guys. Di sini ya, tuh nggak pakai. Tapi di sini untuk fitur-fiturnya dia lengkap guys. Nah ini, kemudian juga percepat jaringan, dan juga di sini untuk di bagian pengubah suara juga aman ya. Untuk kontrol cahaya juga di sini aman. Seperti itu guys ya. Oke, yuk kita coba lihat teman-teman di hasil perekaman aplikasi scan-nya kayak gimana. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam perekaman aplikasi scan di Poco F7. Ini untuk pengujian di Genshin Impact. Kita coba tes selama 2 jam kurang 1 menit guys. Nah, ini ada grafik yang warna orange, itu teman-teman bisa dilihat ya. Yang warna orange itu, nah ini udah mulai naik di sini guys. Lihat mulai naik teng ya, ini di 48,1 derajat Celcius guys. Tapi di sini asiknya atau kestabilannya aman, tidak langsung drop seperti di Poco F6 langsung gitu ya, landai ke bawah langsung di 30. Tapi di sini dia mencoba mempertahankan di 45 sampai di 50-an fps. Nah, ini udah mulai kacau grafiknya ya. Oke, mulai naik turun. Kemudian nah di sini di 1 jam di 1 jam 20 menitan saya langsung coba pakai cooler. Dia langsung stabil lagi di 60 fps sampai akhir guys, sampai di 2 jam. Suhu tertinggi 48,1, rata-ratanya dapat 55,3 dan kestabilan atau smoothnessnya di 94,0. Mantap cuy, selama 2 jam ya. Kurang lebih seperti inilah performanya si Poco F7 mainin Genshin Impact ya. Tanpa cooler dan dengan menggunakan cooler. Nah, di sini mungkin saya menggunakan cooler hanya setengah jam aja guys. Nah, ini ya. Terakhir nih. Ini setengah jam. Nah, ini pas awal-awal sampai 1 jam setengah itu tanpa cooler ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih untuk performanya seperti ini nih di Genshin Impact Poco F7 setelah update ke HyperOS 3.0 3.0. Oke ya teman-teman, langsung aja yuk kita coba di game selanjutnya teman-teman, kita lihat. Oke guys, di sini saya coba ya, ini tes Mobile Legend. Ini saya yang kedua kali match. Yang pertama saya coba tanpa cooler, ternyata ketika suhu menyentuh di 42 43 dia langsung ke limit ke 90 fps. Nah, di sini saya baru lepas dari cooler guys. Ini sudah lihat teman-teman, saya juga sudah level 15. Ini mungkin sudah berjalan sekitar 15 menitan guys ya untuk pertarungan ya, untuk yang match kedua ini. Dan dia masih stay di 120 fps. Jadi kalau misalkan suhunya memang di sini masih di bawah 40, dia bisa 120 fps guys. Gitu ya.
begitu, dan akhirnya kita menang guys ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman ya. Ini kita langsung aja stop. Nanti kita lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya yang match pertama dan juga match kedua teman-teman. Itu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan dari suhu atau panasnya si Poco F7 ini. Jadi si Poco F7 itu memang apa ya namanya ya, di panas guys ya, di panasnya gitu. Oke ya, win strike mantap, MVP lah pastinya ya. Oke, yuk teman-teman ya, kita coba lihat di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke guys, ini ya kita sudah masuk di dalam aplikasi scan. Kita coba lihat teman-teman ya. Ini pas match pertama guys. Ini match pertama cuman 8 menit aja ternyata ya. Lihat, dia langsung ke limit di 90 fps ya. Itu ketika dia suhunya menyentuh ke angka 40 guys ya. Nah, di sini 43,0 padahal, tapi dia langsung ke limit di Poco F7 teman-teman. Ini match yang pertama tanpa cooler ya. Untuk Mobile Legend itu memang seperti itu guys ya. Oke, kalau suhunya di 43 pasti dia drop ke 90. Yang jelas gameplay masih aman ya. Nggak ngerasa keganggu banget lah ya. Seperti itu teman-teman, drop ke 90 fps itu masih enak banget. Nah, kemudian saya coba skenario kedua, match kedua. Ini kurang lebih ya, ini agak lama karena lawannya cukup seimbang. Ini kita coba lihat 13 menit ya. Nah, ini rata guys, lihat. Rata di 120 fps dan suhu di sini dia cuma 37,2 aja max suhunya. Smoothness-nya 100%. Nah, ini saya pakai cooler atau pakai kipas guys ya. Saya pakai cooler X37 cuy, ya, 2 peltier. Nah, saya pakai cooler itu dan di sini ternyata dia lebih stabil ya. 119,9 fps atau 120 fps cuy ya. Nah, ini untuk Mobile Legend. Jadi kalau di Poco F7 ini ya musuhnya ya dia panas guys. Kalau panas dia pasti ke limit. Itu ya, itu salah satu sistem proteksinya. Jadi kalau misalkan pengen aman mainnya, pakai cooler guys. Seperti itu ya untuk di Mobile Legend. Oke teman-teman ya, kita coba di game satu lagi nih. Saya penasaran teman-teman, kita coba lihat. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam PUBG Mobile karena saya penasaran. Nah, kalau kita coba posisinya diam seperti ini, untuk FPS-nya dia tembus sampai 116 FPS guys ya. Dan di sini suhu masih di 35,6. Oke, kita coba lihat lagi guys. Kita maju ini, kebetulan masuk ke tempat atau ke area yang ramai barusan guys ya. Kita coba lihat dulu teman-teman. Sekalian kita coba loot dulu di sini, looting. Oke. Nah, ini ada helm level 2. Ini rame banget tadi di sini guys ya. Tuh FPS-nya dia nggak pernah mentok di 120 FPS ya. Paling dia di 115, 118 guys gitu. Oke, kita tekan di sini ada musuh nih di depan. Aduh, susah guys. Maaf ya, saya mainnya nggak pro nih guys. Mantap tuh, rata semua tuh. Ini di dalam nih ada musuhnya. Ayo kita serang. Oke, di mana dia? Oke. Oke, sejauh ini guys masih di 100-an fps ya. Kayaknya udah rata di sini coy. Kayaknya udah rata deh ini. Wah, tuh. Iya, udah rata di sini semua guys. Mantap. Ini peluru senjata yang ini cuma 30 coy. Oke ya. Ini masih 119, 120 tuh guys ya. Kalau lagi aman 120 dan suhu di sini sudah menunjukkan di 40 derajat Celcius. Dia masih di 120 fps guys untuk di PUBG Mobile ya. Oke, sepertinya aman nih guys.
Wah, apaan tuh guys di belakang? Wih, apa nih? Ada monsternya sekarang kah? Kali 4 cok. Ini scope kali berapa ini? Kali 6. Oke, ini sip. Ini kita enggak cok. Nah, ini kita buang aja. Buang. Oke. Lihat ya scope-nya. Wih, mantap. Harusnya pakai sniper ya. Dalam ini PUBG Mobile. Nanti kita lihat ya. Untuk hasil perekaman aplikasi scan 1 kali match, apakah dia FPS-nya bisa drop ke 90-an. Di sini suhu sudah menunjukkan di 41. Kita lihat nanti guys gimana performanya ya. Oke guys, setelah mencapai suhu di 45, dia FPS naik turun ya ke 84, 90 ke 120 FPS guys. Dia naik turun mulai tidak stabil di sini ya. Untuk awas, hati-hati guys. Itu udah musuh dekat-dekat, itu musuh dekat. Nggak kelihatan. Awas. Belakang kita kejar. Untungnya deh, kayaknya itu newbie guys. Saya juga newbie nih, kurang jago mainnya guys. Lihat ada apa aja nih. Oke, scope kali 3, mantap. Oke, dia sudah terlimit di 86 guys. Oke, di sini saya mau selesaiin dulu matchnya. Kita lihat nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya ya. Oke guys ya, ini kita sudah masuk di dalam tampilan aplikasi scan untuk PUBG Mobile. Dan memang ini musuhnya di Poco F7 itu adalah panas guys. Nah ini bahkan kalau suhu sudah menyentuh angka 47, dia ke limit sampai di 60 fps guys tuh. Ya. Nah ini ke 60 fps, lihat. Ini di akhir-akhir, ini suhunya sudah mencapai 47, dia ke limit ke 60 fps. Lihat suhunya tembus sampai 47,3. Ini di Poco F7. Nah, itu guys ya, ini hasil pengujian terbaru untuk performa di PUBG Mobile. Jadi kalau saran saya sih main pakai kipas, pakai cooler. Kalau pakai cooler ini aman, dijamin 100% dia stabil di 120 fps cuy. Asal suhunya dia nggak nyentuh lebih dari 45 ya. Pertahankan di 40, dia bisa 120 fps mentok guys. Mantap untuk PUBG Mobile guys ya. Oke, jadi di sini juga rata-rata FPS-nya dapat di 99,2 fps. Oke guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di PUBG Mobile di Poco F7 ya. Oke. Oke guys, di sini masuk ke dalam kesimpulan untuk si Poco F7 ini ya, setelah diupdatekan ke HyperOS terbaru. Jadi kalau kita lihat dari segi performa, itu faktor panas sangat mempengaruhi guys. Ya, faktor panas sangat mempengaruhi, itu terbukti dari pengujian saya yang sudah saya jelasin di awal. Jadi kalau bisa teman-teman main di Poco F7 ini, main game itu sebaiknya gunakan cooler. Nah, coolernya di sini saya sarankan dengan menggunakan cooler yang bisa nyampe ke frame ya, sampai ke frame sini. Nah, contoh di sini saya menggunakan cooler ini guys, ya. X37. Dia ini lebar ya, panjang. Nah, ini dia nyampe ke sini ya, ke frame. Karena si framenya si Poco F7 ini kan dia metal. Jadi cepat banget dia transferin dingin ke dalam komponen mesin di dalam. Makanya tadi dilihat dari CPU throttling juga itu bisa hijau semua rata, minimumnya juga ke IPS-nya di 300-an, teman-teman ya. Nah, itu untuk segi performa ya. Jadi harus dijaga nih suhunya ya, biar tetap adem, biar performanya tetap tinggi. Itu mau di Mobile Legend, mau di PUBG seperti itu guys. PUBG juga kalau nyentuh 47 dia limit FPS ke 60 teman-teman ya. Itu di PUBG Mobile gitu ya. Kalau di Mobile Legend 43 derajat udah ngedrop dia FPS-nya ke 90, nggak stay di 120.
Nah, mungkin di sini bisa teman-teman nilai sendiri teman-teman gimana performa si Poco F7. Tapi kalau pakai kipas atau cooler benar-benar monster performanya guys ya. Dan itu hal yang wajar sih kalau misalkan device itu panas ke performa menurun itu wajar ya. Gitu. Makanya di laptop-laptop gaming juga kipasnya sekarang udah gede-gede untuk mempertahankan suhunya biar tetap aman dan performanya stabil gitu guys. Oke ya. Nah, kemudian untuk dari yang lainnya ya, untuk dari tampilan, kemudian dari segi kamera itu kalau menurut saya masih sama aja sih. Saya coba-coba masih sama aja. Mikrofon tapi masih aman di sini ya, mikrofon masih aman. Kemudian untuk fitur rekam teman-teman ya, untuk rekam layar di sini karena ada juga yang bertanya, "Bang, apakah fitur keduanya masih ada?" Ada guys ya. Sumber suara rekam keduanya ini masih ada teman-teman di Poco F7. Jadi kalau misalkan bikin konten ya, konten misalkan dari screen record itu masih aman. Oke, teman itu aja mungkin untuk di review kali ini untuk performa. Semoga ada informasi yang bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang bisa tambahkan di kolom komentar, dan kalau misalkan teman menemukan hal yang janggal lainnya bisa komen di kolom komentar biar nanti kita ulas lagi dan kita bisa kasih masukan untuk Xiaomi atau ke Poco developernya. Oke, itu aja. Yuk, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.